Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang penjara nih. Film ini berjudul The Prison, menceritakan tentang sebuah penjara yang ternyata dikuasai oleh seorang mafia ternama di Korea. Suatu hari penjara ini kedatangan seorang napi baru yang mengenakan tanda berwarna kuning. Itu tahanan ini harus diwaspadai. Dan benar saja, baru saja ia memasuki penjara, tahanan ini langsung berulah hingga membuat mafia penguasa penjara cukup tertarik untuk mendekatinya. Sang napi berusaha terus mencari muka di hadapan mafia agar ia bisa direkrut menjadi tangan kanannya. Namun tak ada yang tahu seluk-beluk dari tahanan terbaru ini. Lantas siapakah dia? Apa motif dirinya mencari muka di hadapan seorang mafia? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang institusi keuangan bernama Jang Min Gisi yang sedang melakukan panggilan telepon bersama salah satu koleganya. Saat ia sedang bersantai, Jang Min tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran 4 orang misterius yang langsung menyergapnya. Satu orang menodongkan pisau tepat ke lehernya dan satunya lagi menekan tangannya lalu meminta Jang Min untuk tetap tenang. Setelah itu ia menyuntikkan sebuah cairan yang menyebabkan Jang Min tewas seketika. Berhasil membuat Jang Min tewas, tiba-tiba muncul seorang wanita simpanan Jang Min yang akhirnya ikut dibunuh juga. Kemudian keempat orang itu langsung kabur begitu saja menghilangkan jejaknya. Dan keesokan harinya, publik dibuat terkejut oleh kematian Jang Min Gisi. Mereka menduga Jang Min tewas akibat pengaruh narkotika, kokain, dan lain-lain yang menyebabkan tubuhnya terkejut. Kemudian scene berpindah pada sebuah penjara yang dimana mereka baru saja membawa beberapa napi baru. Salah satunya adalah Yo Geon. Ia diberi tanda berwarna kuning yang artinya adalah ia merupakan napi yang patut diwaspadai. Baru saja ia turun, beberapa napi langsung mengejeknya yang membuat Yo Geon emosi. Akhirnya, di hari pertama Yo Geon, ia harus ribut dengan para napi yang telah senior. Dan pada malam harinya, ia disiksa serta diospek, seperti layaknya junior yang baru saja memasuki sekolah. Yo Geon dihajar habis-habisan, bahkan ia ditinggal begitu saja. Namun saat seseorang hendak membuang air kecil, Yo Geon mengisyaratkan jika ia ingin berbicara. Akhirnya pria itu membuka kain yang menutup mulut Yo Geon. Tetapi tiba-tiba Yo Geon berdiri dan langsung menggigit telinga dari pria tersebut. Akhirnya terjadilah kerusuhan. Yo Geon langsung menodongkan pisau pada pria tersebut, yang membuat Yo Geon harus kembali dipindahkan. Setelah berhasil dipindahkan, Yo Geon yang baru saja menghirup udara segar harus kembali menerima gara-gara. Beberapa orang terlihat telah siap menghajar Yo Geon, yang terlihat sangat songong. Akhirnya Yo Geon dikejar dan berhasil tertangkap. Setelah berhasil tertangkap, ia langsung dibawa ke sebuah tempat yang dimana di sana terdapat sebuah alat pemotong. Tangan Yo Geon langsung ditempatkan di alat tersebut. Lalu muncul seorang pria bernama Ik-ho. Ia adalah seorang mafia sekaligus penguasa di penjara tersebut. Seluruh penjaga bahkan petinggi sipir pun tunduk padanya. Ik-ho menguasai seluruh bisnis di penjara. Ia bisa keluar kemana saja sesukanya, bisa memesan makanan apapun yang ia inginkan. Karena Yo Geon terlihat sangat berandal, Ik-ho berniat untuk memberinya pelajaran. Akhirnya ia pun langsung menyiapkan tangan Yo Geon yang hendak ia potong. Namun saat Ik-ho menyalakan mesinnya, Yo Geon tiba-tiba berteriak meminta tolong. Ia berjanji jika dirinya akan patuh terhadapnya. Karena pernyataan Yo Geon yang seperti itu, akhirnya Ik-ho menghentikan ancamannya dan keesokan harinya Yo Geon mulai patuh. Mari kita lihat bagaimana kekuasaan Ik-ho. Ia bisa berendam di air hangat sesukanya. Bahkan Ik-ho sering menyuap para polisi untuk memberi bantuan kepada beberapa anak buahnya yang merasa kesulitan. Keesokan harinya, Yo Geon yang baru saja tiba di lapangan tiba-tiba dihampiri oleh pria bernama Chang Gil yang telinganya pernah digigit olehnya. Di sana Chang Gil mengancam Yo Geon untuk berhati-hati. Namun Yo Geon tak gentar. Ia justru melawan sehingga Ik-ho selaku penguasa penjara memberi mereka ruang untuk memperlihatkan siapa yang lebih pantas untuk berkuasa.
Akhirnya mereka berdua dikerumuni dan terjadilah perkelahian. Meskipun Yogeon kalah postur, ia tak gentar menghadapi serangan dari Changgil. Beberapa pukulan serta kuncian dirinya berhasil membuat Changgil kesakitan. Hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Yogeon. Disitulah Ikho mulai tertarik dengan kepribadian Yogeon. Setelah berhasil mengalahkan Changgil, Yogeon berhak mendapatkan semangkuk ayam tepung pemberian dari Ikho. Lalu setelah ia menyantap ayamnya, ia dipindahkan ke sel terbaru miliknya. Esokan harinya, saat itu Yogeon tengah bekerja. Rekannya di sana menjelaskan bahwa meskipun semua napi sama, tetapi mereka memiliki level yang berbeda-beda. Ada napi yang memiliki penghasilan ratusan juta won setiap tahunnya. Dan juga ada napi yang merupakan penasihat pejabat dan juga masih banyak lagi. Tak lama kemudian, Ikho tiba-tiba datang. Ia duduk begitu saja dan langsung menyantap makanan yang telah disiapkan. Namun ia tak menyantap makanan tersebut banyak-banyak karena ia memiliki tugas penting, yaitu menyingkirkan lawan bisnisnya. Ia menyuruh anak buahnya untuk meledakkan sebuah kantor keuangan. Salah satu anak buah Ikho menyarankan Ikho untuk membebaskan seorang napi yang dikenal sebagai peledak terbaik di Korea. Akhirnya ia direkrut dan benar saja misi berjalan dengan lancar. Mereka hendak kembali ke penjara. Terdapat salah satu napi yang berkhianat. Akhirnya terjadi sedikit kekacauan yang membuat pemimpin sipir ketar-ketir mengetahui ada napi yang kabur. Seperti pepatah, sudah terjatuh tertimpa tangga pula. Hari itu, petinggi sipir mendapat informasi apabila direktur penjara akan mengadakan inspektur mendadak. Tak lama kemudian, direktur datang dan membuat petinggi sipir kembali panik. Ia belum memberitahu para napi untuk bersikap selayaknya seorang tahanan. Inspektur perlahan memperhatikan beberapa aspek yang berada di penjara. Kemudian ia tertuju pada sebuah kebun yang berada di sana. Akhirnya inspektur berniat untuk melihat-lihat kebun di penjara tersebut. Setibanya di sana, Yogeon yang sedang bekerja tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan direktur. Hal yang sama dirasakan oleh anak buah Ikho, dan tentunya Ikho yang saat itu sedang bersantai di sebuah ruangan, ia langsung keluar, menghadap sang direktur penjara. Namun saat direktur itu melihat Ikho, ia tahu Ikho pernah dipenjara di tempat lain. Namun di penjara ini, Ikho tak memiliki nomor seperti napi lainnya. Karena Ikho tak kunjung menjawab pertanyaan sang direktur penjara mulai emosi. Ia menyuruh Ikho menegakkan kepalanya. Lalu ia menyiapkan tongkat ajaibnya yang siap ia pukulkan kepada Ikho. Namun saat Ikho tak kunjung menegakkan kepalanya, akhirnya direktur penjara melayangkan tongkatnya. Tetapi Ikho menahan tongkat tersebut. Direktur pun langsung menyuruh polisi untuk menyiksa Ikho. Namun tiba-tiba Yogeon dari kejauhan berteriak meminta direktur penjara untuk tak menyiksa orang-orang yang salah. Ia memberontak yang membuat emosi direktur teralih padanya. Akhirnya direktur memilih untuk menyiksa Yogeon hingga ia tak sadarkan diri. Melihat pengorbanan Yogeon, pada malam harinya Ikho memanggil Yogeon untuk berbicara. Di sana Ikho bertanya apa yang Yogeon suka. Awalnya ia tak menjawab. Namun saat Ikho menyuruh petugas penjara untuk membawanya kembali ke dalam sel, Yogeon tiba-tiba mengatakan jika ia menyukai ikan. Akhirnya Yogeon dibawa keluar penjara. Ia langsung dibawa ke restoran dan disajikan ikan yang Yogeon minta. Di sana Ikho bertanya mengapa Yogeon mau melakukan hal itu. Yogeon menjawab jika ternyata mencari muka di hadapan Ikho bisa mendatangkan keuntungan. Itulah alasan mengapa dirinya berusaha menjadi pahlawan. Ikho hanya tertawa setelah semua jamuan disantap. Mereka hendak kembali ke penjara. Tetapi di tengah perjalanan Ikho tiba-tiba menawari Yogeon pekerjaan. Pekerjaannya cukup simpel. Yogeon hanya harus mencari keberadaan seseorang. Dan apabila ia berhasil menemukan orang tersebut, Yogeon akan mendapatkan uang sebesar 100 juta won. Yogeon yang tergiur dengan hal itu tentu langsung menyetujui pekerjaan tersebut. Akhirnya setiap malam ia melakukan investigasi, mengikuti pergerakan orang yang Ikho incar. Setelah berhasil mengincarnya pada malam hari, Yogeon langsung mengeksekusinya. Ia mengajar pria tersebut hingga membuatnya pingsan. Berhasil menangkap pria tersebut, Ikho langsung membawanya ke penjara.
Di sana Ikho menyuruh pria itu untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara menggantung dirinya. Akhirnya misi selesai. Yogeon langsung diberi sebuah paket oleh anak buah Ikho yang berisi uang ratusan juta won. Dan karena misi itulah, kini hubungan antara Yogeon dengan Ikho mulai terjalin. Yogeon menjadi salah satu tangan kanan Ikho di penjara. Saat itu mereka mengadakan jamuan makan untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun salah satu tangan kanan Ikho selain Yogeon merasa tak suka dengan kehadiran Yogeon. Mereka pun sempat bersih tegang dan bahkan tangan kanan Ikho mengajak Yogeon bertarung. Ikho yang tak suka adanya senioritas justru menghajar tangan kanannya hingga ia kapok. Karena hal itu, tangan kanan Ikho mulai mengkhianatinya. Ia bertemu dengan Changgil, merencanakan sesuatu. Di mana Changgil ingin ia menjadi mata-mata di dalam organisasi yang Ikho pimpin. Awalnya pria itu menolak, namun ia memikirkan tawaran dari Changgil lalu pergi begitu saja. Kemudian scene berpindah pada Yogeon yang saat itu tengah menginvestigasi sebuah kasus yang disembunyikan oleh petinggi sipir. Yogeon berhasil menemukan sebuah rekaman antara ia dengan salah satu orang kepercayaan Ikho yang bernama Dr. Kim. Di sana mereka berdua tengah membicarakan seorang reporter yang berusaha untuk mengekspos kehidupan dari Ikho. Ia ingin petinggi penjara yang bernama Sojang untuk menghabisi reporter tersebut sebelum ia berhasil menemukan kehidupan Ikho. Mengetahui keburukan itu, Yogeon terdiam. Lalu tiba-tiba Sojang datang dan menyadari kehadiran dari Yogeon. Yogeon yang saat itu panik berpura-pura jika ia sedang membersihkan ruangan kantornya. Namun Sojang tak suka apabila terdapat orang di dalam kantornya. Akhirnya ia menyuruh salah satu petugas penjara untuk membawa Yogeon keluar. Rupanya mereka berdua bersekongkol. Yogeon mencuri sejumlah uang milik Sojang yang lalu ia berikan kepada petugas penjara itu karena telah membantunya. Kemudian scene berpindah pada keesokan harinya, di mana saat itu penjara mendapat sumbangan dari seorang dermawan. Dr. Kim selaku pengelola penjara berterima kasih kepada pengusaha itu dan mengajaknya untuk meminum teh. Sementara para napi lain langsung disuruh membagi-bagikan kotak tersebut yang berisi makanan kepada seluruh napi di penjara. Kembali berpindah, scene memperlihatkan Ikho yang dipertemukan dengan Dr. Kim dan pengusaha yang telah menyumbang di penjara. Rupanya mereka memiliki pertemuan lainnya, di mana Dr. Kim membawa tas yang berisi narkoba untuk diperjualbelikan. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba Changgil bersama anak buahnya datang dan langsung merusak semuanya. Changgil mengancam Ikho yang saat itu tak memiliki kekuatan bersama anak buahnya. Changgil meminta Ikho untuk segera menyerah. Tetapi Changgil tak tahu siapa Ikho sebenarnya. Saat salah satu anak buah Changgil hendak menyerangnya, Ikho membalikan keadaan. Lalu ia membaringkan anak buah Changgil dan mencongkel matanya di hadapan seluruh orang-orang. Melihat hal tersebut, Changgil merinding. Ia langsung mengaku bersalah dan meminta maaf kepadanya. Namun saat Ikho berbalik badan, ia tiba-tiba menusuknya dari belakang. Ikho yang saat itu tak sadar langsung tersungkur. Ia mulai tak berdaya. Changgil berkata bahwa kini kerajaan Ikho akan segera runtuh. Namun hal itu tak akan terjadi karena tiba-tiba Yogeon datang, membantu Ikho menghajar seluruh anak buah Changgil beserta Changgilnya sendiri. Ia bertarung sendirian melawan puluhan pria yang membawa senjata. Beruntung ia berhasil bertahan hidup sebelum akhirnya beberapa petugas penjara datang dan membubarkan mereka semua. Tubuh Yogeon mulai melemas. Ia tiba-tiba tak sadarkan diri dan harus terpaksa dirawat. Sementara Ikho harus dioperasi akibat luka tusukan dari Changgil. Saat Yogeon masih belum sadar, scene menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ternyata Yogeon adalah seorang polisi yang sangat berbahaya. Ia dikenal sebagai utusan neraka karena selalu menangkap para polisi korup serta beberapa kriminal. Dan kali itu Yogeon mendapat kabar jika terdapat seorang mafia yang berada di penjara. Namun tak ada yang bisa menangkapnya karena pria itu menguasai penjara tersebut dan ia adalah Ikho. Mendengar hal tersebut, Yogeon tiba-tiba meminta dirinya untuk dikirimkan ke penjara tersebut. Ia siap untuk menangkap Ikho dan membawanya ke pengadilan. Lalu tiba-tiba Yogeon terbangun. Di sebelahnya telah terdapat Ikho yang mulai bugar dan keluar dari rumah sakit. Keesokan harinya, hari itu adalah hari di mana Changgil bebas. Ia langsung dibawa pergi dari penjara. Namun saat dirinya baru saja menghirup udara segar di kota, ia tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil dengan kecepatan tinggi yang membuatnya tewas.
Kembali ke penjara, saat itu semua napi dikumpulkan di sebuah ruangan. Ikho datang dengan tatapan sinis sembari bertanya, siapa yang menusukku di belakang? Ia menatap satu persatu mata dari para anak buahnya sembari menekan mereka agar mau mengaku. Dan tiba-tiba salah satu tangan kanan Ikho tertunduk, meminta maaf kepadanya karena ia telah mengkhianatinya. Ikho terdiam, ia lalu melayangkan palu ke arah kepalanya. Namun, ia tak ingin melakukan hal tersebut. Ia pun menunjuk Yogeon untuk menghabisinya. Mereka pun langsung membawanya ke ruangan tempat di mana mereka sering mengeksekusi seseorang. Saat itu, Yogeon melakukan hal yang sama seperti dirinya diperlakukan saat pertama kali masuk ke dalam penjara. Namun kali ini ia melakukannya dengan serius. Yogeon berhasil memotong pergelangan tangan anak buah Ikho. Lalu sisanya menghabisinya hingga tewas. Kemudian scene berpindah pada Sojang yang saat itu bertemu dengan direktur penjara. Di sana Sojang menemaninya menembak. Setelah ia selesai menembak, direktur penjara tiba-tiba mendekati Sojang dan mengatakan jika ia telah mengetahui hubungan antara Sojang dengan Ikho. Kembali ke penjara. Saat itu, Yogeon dibantu oleh petugas yang sering membantunya untuk mengawasi sekitar. Sementara ia masuk ke dalam sebuah gudang yang ternyata bertemu dengan rekan polisinya. Di sana Yogeon memberi bukti berbentuk flash disk. Ia mengatakan jika tempat ini bukanlah penjara, melainkan pabrik kejahatan terbesar Ikho. Ikho menempatkan orang-orang yang memiliki catatan kriminal di berbagai bidang kriminal yang menghasilkan uang. Yogeon memperingati rekannya untuk segera mengeluarkannya dari penjara dan menangkap Ikho dalam sekali tangkapan. Kemudian scene berpindah pada pertemuan antara Ikho dan Sojang. Di sana Sojang memberitahu jika direktur penjara telah mengetahui hubungan antara mereka berdua. Sojang memberitahu Ikho untuk segera mencari lembaran baru karena tepat pada hari ini ia tak bisa membantunya lagi. Alih-alih menerima, Ikho justru menolak suruhan dari Sojang. Ikho memerintah balik Sojang untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Pada malam harinya, Ikho mulai merencanakan sesuatu. Ia bersama beberapa anak buahnya memutuskan untuk keluar dari penjara untuk menculik direktur penjara yang ia kuasai. Di tengah momentum seperti itu, Yogeon menelpon salah satu rekannya untuk memberitahu jika Ikho akan segera bergerak malam ini. Ia meminta beberapa regu untuk segera menangkap mereka sekaligus. Namun saat Yogeon tengah melakukan panggilan telepon, Ikho tiba-tiba curiga padanya. Ia pun menghampiri Yogeon. Namun saat Ikho mengambil alih telepon tersebut, ternyata Yogeon sedang menelpon orang tuanya. Akhirnya misi pun berjalan. Regu polisi mulai memantau pergerakan Ikho. Saat itu anak buah Ikho telah berhasil menculik direktur penjara. Di sana Ikho langsung memasukkan direktur penjara ke sebuah alat yang akan mencabik tubuhnya hingga habis. Awalnya, direktur penjara meminta maaf kepada Ikho dan berjanji akan menuruti perintahnya. Namun semua itu terlambat. Ikho langsung pergi dari tempat tersebut dan direktur penjara pun harus tewas setelah tubuhnya tercabik-cabik oleh mesin pemotong. Kemudian Ikho beserta beberapa anak buahnya kembali ke penjara, yang dimana membuat polisi tak bisa menemukan keberadaannya. Dalam penjara, Ikho mulai menemukan kebenaran jika ternyata Yogeon adalah seorang polisi. Ikho menceritakan jika dulu pernah ada kejadian di mana seorang reporter mengawasinya dengan ketat sehingga ia kesulitan bergerak. Karena merasa terganggu, Ikho mulai merencanakan untuk menculik reporter tersebut, lalu menghabisinya. Dan kini kejadian lama terulang kembali. Di luar penjara, anak buah Ikho telah berhasil menyiksa rekan dari Yogeon. Mendengar cerita rekannya, Yogeon menyuruh Ikho untuk segera berhenti karena orang yang ia siksa tak memiliki hubungan apapun. Karena hal itu, Yogeon akhirnya harus disiksa oleh anak buah Ikho. Setelah berhasil menyiksanya, Ikho mulai menginterogasi Yogeon. Namun saat ia sedang menginterogasinya, Sojang tiba-tiba datang dengan senjata di tangannya. Ia mengatakan jika dirinya telah muak dan akan membunuh Ikho sekarang juga. Tapi serangan Sojang sangat lemah sehingga Ikho bisa membalikkan keadaan dan justru dirinya lah yang dibunuh. Setelah berhasil membunuh Sojang, Ikho mengangkat petugas penjara lain yang akan menggantikan Sojang. Lalu tugas pertamanya adalah menghabisi Yogeon. Ikho pergi dan Yogeon segera siap digantung.
Namun saat Yogeon hendak digantung, salah satu napi yang mengenalinya membantu Yogeon dengan cara mematikan lampu. Dengan begitu, semua orang panik dan Yogeon bisa kabur. Ia langsung mengajar anak buah Ikho dan dengan cepat kabur dari tempat tersebut. Setelah itu ia berlari menuju kebun, membakarnya sehingga membuat Ikho cukup kerepotan. Tak berhenti sampai di situ, ia juga menaiki menara di saat Ikho bersama anak buahnya sedang mencari keberadaannya. Ikho yang melihat Yogeon menembakkan senjata di atas menara langsung menghampirinya. Ia menutup kunci dan saat telah berada di depan Yogeon, pertarungan terakhir dimulai. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan satu sama lain. Di satu sisi, polisi telah berhasil menggerebek penjara tersebut dan langsung menangkap seluruh anak buah Ikho. Di pertarungan Yogeon hampir saja kalah oleh Ikho setelah Yogeon dibalikan keadaannya karena ia tak bisa membunuh seseorang. Beruntung, para polisi dengan cepat mengarahkan pistol mereka ke Ikho. Dan saat ia hampir membunuh Yogeon, mereka langsung menembaknya hingga tewas. Akhirnya misi pun selesai. Yogeon kembali ke kantor. Di sana ia diberi beberapa penghargaan atas aksi heroiknya. Tetapi bosnya memberitahu jika apa yang Yogeon lakukan semasa ia di penjara dianggap telah melanggar peraturan. Menurut beberapa napi, Yogeon telah dianggap sebagai anggota aktif, bahkan menjadi tangan kanan Ikho. Karena itulah ia harus dipenjara terlebih dahulu. Dan kini di penjara Yogeon berhasil menggantikan keberadaan Ikho. Tamat.